Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, yang telah melimpahkan hidayah, yang telah melimpahkan segala kenikmatan, segala bentuk kenikmatan yang telah kita rasakan. Ya, salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa adalah kenikmatan pendidikan. Ya, terkhususnya kita para mahasiswa Universitas UIN Abdurrahman Wahid. Salawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan besar kita, sarui tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi yang dimana materi ini sangat penting, ya, terutama terkhusus pada pendidikannya, yaitu kita akan membahas tentang manajemen pendidikan. Nah, sebelum itu saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan kelas B. Kemudian yang saya hormati para teman-teman sekalian serta para penonton yang insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam manajemen pendidikan, kita harus tahu dulu, ya, apa itu pendidikan, karena yang akan kita bahas nanti, karena pokok pembahasan pada video kali ini adalah pendidikan, yang dimana manajemen itu mengatur, yang dimana manajemen itu menunjang agar pendidikan ini bisa tercapai sesuai apa yang diharapkan pada suatu lembaga pendidikan. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah suatu hal yang sangat urgent. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting, ya, tidak hanya di Indonesia, akan tetapi ini menjadi PR, ini menjadi perhatian penting untuk semua negara di seluruh dunia, karena pendidikan merupakan ya, karena pendidikan merupakan hal yang suatu penting, ya, karena pendidikan itu adalah suatu investasi sumber daya manusia, yang dimana pendidikan itu adalah suatu proses untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dengan sumber daya ini suatu negara akan bisa lebih berkembang dan lebih maju kalau sumber daya manusianya itu berkualitas. Nah, di mana untuk membentuk sumber daya manusia ini diharuskan mempunyai pendidikan yang bagus, pendidikan yang layak, pendidikan yang menunjang. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi manajemen pendidikan, ya, yang dimana pendidikan dan manajemen pendidikan itu tidak bisa dipisahkan, karena ini adalah satu kesatuan saling menunjang agar mencapai, ya, harapan pendidikan yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini juga pendidikan itu sangat diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar oleh suatu masyarakat yang ingin maju. Demikian halnya bagi masyarakat Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas.
Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya yang sangat luas sekali. Nah, pengelola pendidikan yang pada awalnya bersifat sementara, bersifat sentralistik, pada akhirnya juga diotonomikan. Nah, segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan diserahkan secara langsung kepada pihak sekolah. Nah, khususnya pada hal manajemen dan pengembangan lainnya. Nah, spirit semangat ini layak diapresiasi dengan baik, sebab sekolah memiliki kesempatan untuk memaksimalkan segenap potensi yang mereka miliki. Nah, sekolah juga memiliki kewenangan secara lebih luas dalam mengelola pembelajaran secara lebih baik. Sementara orientasi keberhasilan pendidikan adalah kepada tujuan pendidikan, di mana perangkat prosesnya adalah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sebagai pemegang terlaksananya ke arah kecapainya tujuan pendidikan. Jadi manajemen pendidikan ini memegang terlaksananya ya suatu tujuan pendidikan. Nah, sehubungan dengan ini, maka dalam pembahasan manajemen pada yang ingin saya sampaikan ini berorientasi pada tujuan pendidikan. Nah, bila dikaitkan secara seksama antara manajemen pendidikan Indonesia dan manajemen pendidikan Islam, itu hanya perlu diingat bahwa manajemen pendidikan Islam, pemahaman dan orientasinya kepada keterlibatan dasar pendidikan Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tujuan pendidikan Islam yakni terbentuknya kepribadian Muslim. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memadukan dua disiplin ilmu tersebut untuk mengiring ke arah struktur manajemen pendidikan Islam sebagai pendekatannya. Nah, maka pada pembahasan kali ini yaitu adalah manajemen pendidikan pada lembaga pendidikan Islam. Fungsi manajemen pendidikan pada lembaga pendidikan Islam. Nah, fungsi manajemen pendidikan Islam. Nah, tadi di awal video kita sudah sempat membahas tentang pendidikan, ya, baik itu pendidikan secara umum yang ada di Indonesia dan pendidikan Islam. Nah, setelah kita sedikit paham tentang pendidikan Islam, ya kita akan membahas Islam itu sendiri. Ya, sebagaimana kita sebagai orang Muslim, kita harus bersyukur, kita menyandang, kita mempercayai agama Islam. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa agama Islam merupakan fitrah dan memiliki daya akomodatif dan inovatif yang tinggi, ya, terhadap segala tantangan dan perubahan zaman. Dan Islam juga sebagai rahmatan lil alamin harus memiliki makna secara kontekstual karena nilai universalnya sebagai pemberi moralitas manusia. Nah, sedang yang diharapkan dari misli Islam dan karakteristik pejuangnya adalah agar manusia tetap memiliki ketinggian harkat dan martabat, juga memiliki karakteristik seorang muslim, memiliki akhlak karakter seorang muslim. Nah, untuk merealisasikan terhadap misli Islam, kita membutuhkan pengalaman, itu tentu. Ya, kita membutuhkan pengalaman, kemudian pengembangan wawasan dan pembinaan. Pengembangan dan pembinaan inilah yang diimplementasikan melalui penyelenggaraan pendidikan Islam. Pendidikan Islam baik dalam arti
metodologis maupun dalam arti isi, akan mengantarkan manusia dalam berperilaku sehari-hari dengan berpedoman pada syariat Islam, dan seluruh aspek kehidupan akan senantiasa bergerak dengan energi moralitas keislaman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Nah, memahami, mentafsiri dan mengelaborasikan ayat-ayat ini seperti mengisyaratkan tentang 3 bentuk karakter dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama, pendidikan individu yang membawa manusia pada keimanan dan ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pendidikan diri yang membawa manusia gemar beramal soleh dalam menjalankan hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan yang membawa manusia dalam kebenaran dan sikap saling membantu satu sama lain. Di sini jelas bahwa proses transdentilasi, bahwa proses transdentalisasi kehidupan individu dan masyarakat dapat menjadi melalui proses pendidikan, terutama difokuskan pada isi atau materi yang ditransfer kepada peserta didik. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lebih detail memahami tentang fungsi manajemen pendidikan, terkhusus fungsi manajemen pendidikan Islam. Nah, artinya di sini kita berbicara pendidikan itu tidak lepas dari yang disebut dengan lembaga atau institusi. Ya, karena suatu pendidikan itu pasti ada suatu institusi atau lembaga yang mengelolanya. Nah, baik ini pendidikan formal ataupun pendidikan non formal atau pendidikan informal. Nah, yang satu dengan lainnya saling terkait dan saling melengkapi. Ya, jadi tidak bisa dilepas antara pendidikan dan dan lembaga atau institusi. Nah, sebagaimana yang ditulis oleh Yahya, bahwa institusi-institusi dalam pendidikan harus bekerja sama, relasional dan relevansional dengan institusi-institusi yang lain di luar pendidikan. Nah, interrelasi itu secara sinergik, dinamik dalam kehidupan kemasyarakatan. Di sini perlu dibangun sikap saling ketergantungan positif, saling membantu, sikap saling memahami, memerlukan dan memanfaatkan satu sama lain. Nah, di mana akan menghasilkan api sinergi bagi keberlangsungan masing-masing institusi dari kegiatan masing-masing institusi secara sama dan bersama. Jadi suatu institusi atau lembaga pendidikan itu harus bekerja sama satu dan yang lainnya. Ya, bagaimana di mana ketika terjalin kerjasama tersebut, maka di mana saling melengkapi, di mana saling menasihati, di mana saling memberikan support, di mana saling memberikan dukungan, ya, sehingga lembaga-lembaga dan institusi-institusi ini akan akan bisa maju bersama. Nah, ini tentunya tidak bisa dipungkiri, ya, kerjasama yang baik antara
satu lembaga pendidikan dengan satu lembaga pendidikan yang lain. Nah, kemudian salah satu elemen ya dari banyak elemen yang penting ya. Salah satu elemen yang penting dari kegiatan pendidikan adalah konsep kepemimpinan. Nah, di mana konsep kepemimpinan ini dalam meningkatkan kualitas lembaga. Artinya apa? Artinya pemimpin pada suatu institusi itu sebagai pemegang otoritas ya. Sebagai pemegang otoritas lembaga memiliki tanggung jawab profesional dan moral untuk menjadikan sekolah sebagai pusat keilmuan, kebudayaan, dan kepribadian bangsa. Ya, jadi salah satu elemen yang penting ya adalah konsep kepemimpinan, yang dimana suatu lembaga pendidikan, suatu institusi pendidikan itu harus memiliki kepemimpinan, yang dimana kepemimpinan ini memiliki otoritas ya, memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan budaya, memberdayakan pendidikan, memberdayakan keilmuan, kepribadian siswa-siswanya. Nah, dalam konteks pendidikan madrasah misalnya, pemimpin harus mampu membangun citra madrasah sebagai pendidikan keagamaan yang mampu menjawab tantangan kemajuan ilmu dan teknologi di era globalisasi dan era informasi. Nah, sebagaimana madrasah tetap survive di masa depan, sebab masa depan akan diwarnai dengan banyak lika-liku, banyak perubahan tuntutan zaman yang menuntun pemikiran dan penanganan secara serius. Nah, saya contohkan lagi misalnya pada suatu lembaga pendidikan di pesantren misalnya. Nah, yang dimana pesantren ini memiliki konsep ya tadi seperti elemen penting ya. Misalnya di pesantren itu biasa istilah kepemimpinan itu biasa kita panggil kiai ya, biasanya kiai ataupun abah ataupun mudir. Nah, itu yang dimana kiai atau pemimpin ini memiliki otoritas, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengelolaan pendidikan ya, yang ada di lembaga pendidikan tersebut, yang dimana suatu pesantren tersebut harus bisa ya menyesuaikan ya, harus bisa menjawab tantangan-tantangan zaman yang semakin teknologi yang semakin maju, informasi yang semakin maju ini ya. Di samping keilmuan agama juga harus memikirkan bagaimana perkembangan zaman yang sedang terjadi saat ini, yang dimana sudah ada kelas tambahan, misalnya kelas lab komputer, kemudian kelas bahasa, kemudian kelas ekstrakurikuler jurnalistik dan lain sebagainya, yang dimana tujuan dari diadakan hal-hal tersebut itu agar para santri ya di lembaga pendidikan pesantren khususnya itu bisa bersaing ya, bisa menjawab tuntutan-tuntutan yang ada di luar ya, yang ada di perubahan zaman saat ini. Kemudian saya mengambil pendapat dari Muhaimin. Nah, setidaknya ini kita masih membahas tentang kepemimpinan. Saya menyuplik pendapat dari Muhaimin, yang dimana beliau mengatakan sedikitnya ada dua tugas penting yang harus diemban oleh seorang pemimpin atau kepala madrasah. Yang pertama, tugas seorang pemimpin di bidang manajerial. Nah, maksudnya yaitu seorang pemimpin dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas administrasi dan supervisi. Nah, tugas administrasi tersebut meliputi kegiatan penyediaan
meliputi kegiatan penyediaan, kemudian mengatur, pemeliharaan, kemudian melengkapi fasilitas, baik fasilitas berupa material, fisik, kemudian tenaga-tenaga personal sekolah. Ya, di mana hal tersebut tadi untuk menunjang proses pendidikan yang ada di suatu lembaga pendidikan Islam tersebut. Nah, sedangkan tugas supervisi meliputi kegiatan untuk memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penelitian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, jadi dari pendapat Muhaimin tadi ada dua, inti dari tugas orang kepemimpinan itu ada dua. Yang pertama itu masalah fasilitas, masalah administrasi, masalah fasilitas. Bagaimana seorang pemimpin dari madrasah itu menyediakan segala fasilitas, baik berbentuk material, baik berbentuk fisik, Kemudian yang kedua, tugas untuk membimbing, mengevaluasi, mengatur suatu proses belajar mengajar yang menunjang pada pendidikan, pada institusi pendidikan Islam tersebut. Nah, selain tadi dua tugas seorang pemimpin itu juga ada tugas di bidang spiritual. Nah, ini juga tidak kalah penting, tugas spiritual, yang dimana seorang pemimpin itu dituntut untuk mampu menjadikan madrasah sebagai suasana keislaman, budaya keislaman yang mampu mengantarkan para anak didiknya menjadi seorang muslim yang berkarakter, seorang muslim yang berkarakter Islam, suatu pribadi yang memiliki kekokohan spiritual, moral, dan intelektual serta profesional. Nah, ini salah satu tugas yang berat menjadi seorang pemimpin dari kedua tugas yang tadi saya jelaskan. Karena ini adalah tanggung jawab yang sangat besar sekali yang diemban oleh seorang pemimpin pada lembaga pendidikan, yang dimana harus mencetak, harus membina seorang siswa agar bisa berkepribadian, agar bisa bermoral baik, berintelektual tinggi serta profesional. Ini yang tugas yang sangat berat. Nah, selesai kita membahas tentang kepemimpinan yang merupakan salah satu aspek elemen penting dalam pendidikan suatu institusi. Kemudian dalam bidang garapan manajemen pendidikan Islam. Nah, manajemen pendidikan Islam merupakan manajemen kelembagaan Islam yang dimana bertujuan untuk menjunjung perkembangan, untuk menunjang perkembangan dan penyelenggaraan pengajaran dan pembelajaran. Dengan demikian, manajemen pendidikan Islam itu berkaitan erat dengan penerapan hasil berpikir rasional, untuk mengorganisasikan kegiatan yang menunjang pembelajaran. Nah, kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat dengan pembelajaran perlu direncanakan dan dikelola dengan sebaik mungkin. Untuk merencanakan dan mengelola agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan, maka seorang manajer harus mempunyai kemampuan konseptual, konseptual skill, harus mempunyai skill untuk mengkonsep suatu institusi, suatu lembaga, agar pendidikan yang dikelola itu bisa tercapai sebagaimana yang diharapkan. Nah,
Keterampilan konseptual merupakan kemampuan untuk memahami kompleks untuk memahami kompleksitas organisasi secara utuh atau secara menyeluruh sesuai dengan perilaku dan kegiatan organisasi. Nah, kegiatan itu harus sejalan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang ataupun sekelompok orang. Nah, keterampilan teknis ya merupakan kemampuan dalam mendayagunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang diperlukan dalam untuk kerja perform tugas-tugas spesifik yang diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, dan pelatihan. Nah, sedangkan keterampilan hubungan manusiawi merupakan kemampuan ya dan pertimbangan dalam melaksanakan kerjasama melalui orang lain, termasuk di dalamnya pemahaman tentang motivasi dan aplikasi kepemimpinan yang efektif. Nah, selanjutnya dapat dikemukakan bahwa dalam manajemen terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan secara efektif dan efisien. Nah, adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah yang pertama, perencanaan, planning, ya. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian, organizing. Kemudian yang ketiga ada pemberian motivasi, ya, motivation. Kemudian yang keempat ada pengawasan, controlling. Kemudian yang kelima ada penilaian, evaluasi. Ya, tentunya kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi itu tidak asing ya bagi kita di lembaga pendidikan. Ya, kita sering dengar beberapa urutan-urutan tadi, ya. Nah, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah atau di suatu institusi lembaga pendidikan Islam khususnya. Nah, kelima fungsi ini dapat diuraikan ya. Oke, yang pertama perencanaan ya, planning. Nah, tentu sebelum kita lebih jauh ya mengatur, memanage suatu lembaga pendidikan ya, kita harus bisa mengkonsep ya, kita membuat konsep dasar ya dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di madrasah. Faktor perencanaan sangat menentukan ya, ini faktor planning ini sangat menentukan lancar tidaknya kegiatan ya, karena seringkali dijumpai suatu aktivitas pendidikan di madrasah yang tidak lancar ya, berjalan apa adanya, bahkan terkadang tersebut tersendat ya, atau bahkan berhenti di tengah jalan karena kurang adanya perencanaan yang matang. Nah, begitu urgennya perencanaan itu ya, makanya harus diperhatikan secara baik ya. Misal pada suatu lembaga pendidikan ya, kita merencanakan konsep ya, kita bagaimana visi misi suatu lembaga pendidikan tersebut, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatannya, kemudian apa tujuannya dan lain sebagainya, sehingga konsep dasar ini akan memandu ya, konsep dasar ini akan membawa suatu lembaga, suatu institusi untuk terarah ya, agar arahnya jelas, sehingga di tengah jalan tidak plan ya, sehingga di tengah jalan tidak bingung, begitu ya, pentingnya konsep perencanaan. Nah, kemudian tahap kedua perorganisasian ya, organizing ya. Setelah melalui tahap perencanaan, langkah selanjutnya adalah pengorganisasian ya. Suatu perencanaan akan menjadi kacau dalam pelaksanaannya kalau tidak didukung oleh
pengorganisasian. Ya, kalau misalnya kita cuman ngerancang, cuman membuat konsep tapi berjalannya konsep itu tidak diatur, ya, tidak diorganisasi, ya, tidak dibimbing, tidak dibina, ya sama saja akan tidak berjalan lancar. Kemudian setelah berjalan konsep sudah, kemudian diatur sudah, diorganisasi sudah, kemudian tidak lupa dengan konsep pemberian motivasi, sehingga kita tidak akan tahu, ya, di jalan nanti akan terjadi kendala-kendala, akan terjadi masalah, yang dimana pemberian motivasi itu sangat penting, ya, sehingga ketika kita sedang mendapatkan masalah lika-liku, ya, kita akan termotivasi kembali, sehingga semangat kita akan muncul kembali, sehingga kita akan melaksanakannya lagi. Nah, gitu. Kemudian proses memberian motivasi, kemudian pengawasan, ya, pengawasan, controlling ini sangat penting, ya, karena berjalannya, ya, suatu lembaga pendidikan, proses belajar mengajar, kita harus mengawasi, ya, kita harus mengkontrol berjalannya tahapan-tahapan tadi, ya, sehingga akhir dari urutan tadi adalah evaluasi, ya. Dari controlling tadi kita mendapatkan evaluasi dari berjalannya tadi proses tadi, apa saja yang kurang, ya, apa saja yang perlu dibenahi, apa saja yang perlu dievaluasi, sehingga evaluasi ini akan memberikan acuan terhadap proses tadi, sehingga akhirnya mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, berikut adalah fungsi manajemen pendidikan Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah, tutur kata saya yang tidak berkenan di hati panjenengan. Saya aturkan terima kasih. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.